Halo sahabat Yana Channel, bersama lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenal tampilan Microsoft Word 2016. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah aplikasi pengolahan kata yang merupakan bagian dari Microsoft Office, dan banyak sekali fungsinya dalam pembuatan dokumen, surat, resume, dan banyak lainnya. Sekarang kita udah mengetahui apa itu Microsoft Word. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur dari tampilan Microsoft Word 2016 ini. Yang pertama yaitu Quick Access Toolbar, tepatnya di kiri atas paling pojok di sini, sahabat. Dengan fitur ini, kita dapat mengakses perintah-perintah umum dengan cepat. Contohnya kita bisa melakukan perintah save, undo, maupun repeat. Saya akan menjelaskan satu-satu. Save, yaitu untuk menyimpan dokumen, lalu undo adalah membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya, atau kita bisa menekan Ctrl Z pada keyboard, sahabat. Sedangkan perintah repeat sendiri berfungsi untuk mengulang aksi terakhir dan dapat membantu kita untuk menghemat banyak waktu ketika kita membuat dokumen, para sahabat. Untuk selanjutnya kita akan mengenal namanya title bar. Title bar itu sebelah sini. Title bar ini berfungsi untuk menampilkan nama file yang sedang kita buka. Di sini saya akan mencontohkan, saya akan membuka salah satu dokumen saya. Di sini kita dapat lihat dokumen ini saya kasih nama transaksi. Mari kita buka. Dan selanjutnya title bar yang tadi telah berubah sesuai nama dokumen yang telah kita simpan. Ini adalah fungsi dari title bar tersebut, para sahabat. Yang ketiga yaitu menu bar. Menu bar ini berfungsi sebagai alat pengolahan file. Dia mempunyai menu file, menu home, menu insert, design, layout, reference, mailing, review, dan view. Menu home. Pada menu home ini mempunyai 5 grup, yaitu keyboard sebagai mengelola papan klip, font untuk mengatur huruf atau teks, paragraf, yaitu untuk mengatur paragraf, lalu style di sini, para sahabat, berfungsi sebagai mengubah gaya tulisan yang seperti kita inginkan, lalu editing, untuk mengedit suatu dokumen seperti yang kita inginkan, para sahabat. Untuk selanjutnya kita akan ke menu insert. Insert ini sendiri berfungsi untuk menyisipkan, memasukkan objek, yaitu berupa teks, tulisan, bentuk, gambar, dan lainnya. Pada menu insert ini mempunyai 10 grup, yaitu pages di sini, para sahabat, berfungsi untuk mengatur halaman sebuah dokumen. Lalu tabel sini berfungsi untuk menyisipkan suatu tabel. Illustration berfungsi untuk menyisipkan ilustrasi berupa gambar, shapes, ikon, model 3D, grafik, dan tangkapan layar. Pada add-ins ini berfungsi menyisipkan tambahan informasi dari luar program atau online seperti Wikipedia. Pada media ini berfungsi untuk memasukkan video online pada program Microsoft Word. Lalu untuk grup links di sini berfungsi untuk menyisipkan alamat URL suatu website ke dalam tulisan. Lalu komen berfungsi untuk memberikan komentar atau penjelasan suatu teks.
Header atau footer berfungsi untuk memberikan keterangan bagian atas dan bawah pada batas dokumen. Pada grup teks di sini berfungsi untuk menyisipkan kotak teks, tanggal, dan tanda tangan. Lalu pada grup simbol di sini berfungsi untuk menyisipkan simbol atau rumus ke dalam dokumen. Setelah kita mengetahui fungsi grup-grup pada menu insert, kita akan menuju menu desain para sahabat. Menu desain ini berfungsi untuk mengatur format atau tampilan pada Word. Pada menu desain ini mempunyai dua grup, yaitu dokumen formatting yang memiliki fungsi mengubah tampilan format dokumen dari tema, warna font, dan jarak antar baris para sahabat. Lalu kita akan mengenal grup page background. Di sini berfungsi untuk memberikan tanda atau watermark warna halaman serta garis pada tepian dokumen para sahabat. Selanjutnya kita akan menuju menu layout para sahabat. Layout ini sendiri berfungsi untuk mengatur tata letak dan ruang halaman pada Microsoft Word, seperti pengaturan kertas, margin, orientasi, paragraf, hingga posisi objek atau gambar terhadap teks maupun objek lain para sahabat. Pada menu layout ini sendiri mempunyai 3 grup. Di antaranya page setup ini berfungsi untuk mengatur halaman. Pada grup paragraf berfungsi untuk mengatur jarak paragraf. Pada menu arrange berfungsi menata posisi objek berupa gambar atau grafik terhadap teks. Kita ke menu referensi. Menu referensi ini berfungsi untuk membuat daftar isi, catatan kaki, mencari informasi dari kata yang diseleksi secara online, menambahkan kutipan, judul halaman, bab, indeks, daftar penulis, dan akronim. Pada menu ini mempunyai 7 grup, yaitu table of content yang berfungsi untuk membuat daftar isi dari garis besar isi dokumen, footnotes berfungsi untuk membuat catatan kaki pada margin bawah dokumen, research berfungsi untuk mencari definisi, gambar, dan informasi lain dari teks yang diseleksi dari sumber online atau internet. Citation atau bibliografi berfungsi untuk membuat kutipan sumber dari bibliografi yang terdapat dalam dokumen. Pada grup caption di sini berfungsi untuk membuat format judul dan subjudul para sahabat. Pada grup indeks berfungsi untuk membuat petunjuk atau indeks pada dokumen. Tabel or authorities berfungsi untuk membuat tabel otoritas. Ya, kita akan menuju menu mailing para sahabat. Mailing ini berfungsi membuat dan mengelola surat menyurat dari pengirim ke penerima surat para sahabat secara personal maupun massal. Pada menu mailing ini mempunyai 5 grup, yaitu create berfungsi untuk membuat dan menentukan ukuran serta desain surat yang akan dibuat, beserta format di dalamnya seperti alamat pengirim dan label. Pada grup start mail manager berfungsi untuk membuat surat secara massal atau dengan banyak menerima menggunakan data yang berasal dari file export. Pada grup read and insert files berfungsi untuk menulis, menyunting, dan memeriksa pos surat sebelum dikirim. Pada menu preview result di sini berfungsi untuk meninjau atau memeriksa surat yang telah dibuat sebelum dikirim agar tidak terjadi kesalahan penulisan para sahabat. Lalu grup yang terakhir yaitu grup finish yang berfungsi untuk mengakhiri pembuatan post surat dengan cara mengirim atau mencetak dokumen tersebut para sahabat.
Selanjutnya kita akan ke menu review para sahabat. Menu review ini berfungsi untuk menampilkan atau meninjau suatu tab, melihat statistik kata, dan melindungi privasi atau akses dokumen tersebut sebelum disimpan atau dicetak para sahabat. Di sini pada menu review ini mempunyai 9 grup, yaitu yang pertama profil, yang berfungsi untuk mengatur dan mengoreksi ejaan, tata bahasa, dan kamus pada bahasa yang digunakan dalam sebuah dokumen. Pada grup kedua yaitu accessibility, berfungsi untuk mengatur akses dokumen apakah hanya bisa dibaca atau diedit para sahabat. Selanjutnya kita akan ke menu review para sahabat. Menu review ini berfungsi untuk menampilkan atau meninjau suatu tab, melihat statistik kata, dan melindungi privasi atau akses dokumen tersebut sebelum disimpan atau dicetak para sahabat. Di sini pada menu review ini mempunyai 9 grup, yaitu yang pertama profil, yang berfungsi untuk mengatur dan mengoreksi ejaan, tata bahasa, dan kamus pada bahasa yang digunakan dalam sebuah dokumen. Pada grup kedua yaitu accessibility, berfungsi untuk mengatur akses dokumen apakah hanya bisa dibaca atau diedit para sahabat. Yang ketiga yaitu grup language, yang berfungsi untuk mengatur dan menerjemahkan bahasa dalam sebuah dokumen. Lalu selanjutnya grup comments, yang berfungsi untuk memberikan komentar pada kata asing seperti penjelasan. Lalu grup tracking di sini berfungsi untuk melacak perubahan yang terjadi dalam sebuah dokumen. Pada grup change berfungsi untuk menyetujui maupun menolak markup yang digunakan dalam sebuah dokumen para sahabat. Kemudian pada grup compare berfungsi untuk membandingkan dan menggabungkan beberapa dokumen dalam satu tampilan program Microsoft Word. Untuk selanjutnya yaitu grup rotate. Di sini berfungsi untuk mengatur dokumen agar bisa atau tidak bisa diedit maupun diformat oleh pengguna lain para sahabat. Lalu yang terakhir yaitu grup ink, berfungsi untuk menyembunyikan tulisan agar tidak muncul saat di print. Sahabat, selanjutnya kita akan ke menu view. Pada menu view ini berfungsi untuk menampilkan dokumen pada mode pembaca, print, maupun web, memunculkan atau menyembunyikan ruler, green line, dan panel navigasi, serta memperbesar atau memperkecil tampilan, dan menambahkan membagi jendela pada dokumen para sahabat. Pada menu view ini mempunyai 8 grup, yaitu views. Di sini berfungsi untuk melihat dokumen dengan 3 mode, yaitu mode pembaca, mode print, atau mode website. Pada grup page movement berfungsi untuk mengatur perpindahan halaman ketika di-scroll para sahabat. Lalu grup show di sini berfungsi untuk menampilkan ruler, green line, dan panel navigasi. Pada grup zoom berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen para sahabat. Pada grup window berfungsi untuk mengatur jendela halaman menjadi banyak atau satu tampilan. Pada menu markup di sini berfungsi untuk membuat dan menerapkan skrip atau pemrograman pada dokumen para sahabat. Lalu grup yang terakhir yaitu SharePoint berfungsi untuk mengatur informasi dan properti dokumen yang dibuat. Sebelumnya kita sudah mengenal tampilan ketiga yaitu menu bar di sini, dan juga sudah mengenal fungsi dari setiap grupnya para sahabat. Selanjutnya kita akan mengenal tampilan keempat pada kanan ini para sahabat. Pada tampilan ini yang paling atas ini disebut top vertical scroll yang berfungsi untuk menaikkan suatu lembar kerja. Lalu yang bawah ini bernama down vertical scroll. Di sini berfungsi untuk mengarahkan lembar kerja ke bawah
seperti ini para sahabat. Dan jika para sahabat ingin lebih cepat, tinggal klik kiri, tahan pada kotak tengah ini, lalu para sahabat bisa geser ke atas maupun geser ke bawah para sahabat. Selanjutnya kita menuju pada tampilan kelima sebelah sini para sahabat, yaitu view mode toolbar yang berfungsi untuk memberikan tampilan yang berbeda sesuai dengan format model tampilan yang kita inginkan para sahabat. Pada tampilan view mode toolbar ini mempunyai 3 fitur, yaitu red mode seperti ini tampilannya para sahabat, yang berfungsi untuk membuka dokumen pada layar penuh atau memeriksa pekerjaan. Pada fitur kedua yaitu print layout atau seperti tampilan normal. Ini berfungsi untuk menampilkan dokumen saat di print atau dicetak. Kemudian pada fitur ketiga yaitu web layout. Seperti inilah tampilannya. Web layout ini berfungsi untuk menampilkan dokumen seperti halaman website para sahabat. Yang terakhir ini yaitu zoom control para sahabat, yang berada di kanan paling bawah di sini. Zoom control sendiri berfungsi untuk memperkecil atau memperbesar tampilan para sahabat. Cara menggunakannya cukup mudah, kita klik kiri, tahan, lalu kita geser ke kiri, maka tampilan akan mengecil para sahabat. Jika kita geser ke kanan, tampilan semakin membesar para sahabat. Seperti inilah cara menggunakan tampilan zoom control para sahabat. Jangan lupa share, like, and comment jika video ini bermanfaat para sahabat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.